Di tengah daratan luas Land of Dawn, Monian Empire berdiri dengan megah. Menara-menara menjulang menyentuh langit, sementara barisan prajurit berpakaian besi berkilau menjaga gerbang-gerbang besar dengan keangkuhan yang tak tergoyahkan. Di setiap penjuru negeri, nama kerajaan itu dielu-elukan sebagai penjaga cahaya, sebagai benteng terakhir dari kekacauan dan kegelapan. Namun di balik kisah kejayaan dan pahlawan-pahlawan yang diagungkan, tersembunyi luka mendalam yang tak pernah diperhitungkan oleh sejarah. Luka itu bernama Benedetta. Ia lahir dari rahim seorang perempuan sederhana dan dibesarkan oleh seorang prajurit kelas rendah. Ayahnya bukan pemilik istana, bukan pula penghuni buku pelajaran militer, melainkan salah satu dari banyak prajurit yang berdiri paling depan ketika pertempuran memanggil. Tidak ada medali yang tergantung di dinding rumah kecil mereka. Tak ada nyanyian kebesaran untuk menyambutnya pulang. Hanya tangan kasar yang melatih pedang, kaki yang melangkah tanpa ragu, dan hati yang setia hingga titik darah penghabisan. Ketika pemberontakan besar melanda Monian Empire, semua pasukan dikerahkan. Sebuah badai kekacauan menyapu dataran, dan Monian yang selama ini tegak, terguncang oleh kekuatan dari dalam. Ayah Benedetta termasuk dalam gelombang pertama yang dikirim ke garis depan. Ia tidak mempertanyakan perintah, tidak menggugat keadilan, hanya maju karena itulah yang selama ini diajarkan kepadanya, yaitu untuk setia. Bahkan ketika yang dibela tidak lagi mengingat siapa yang berdiri di medan perang. Namun kekalahan datang. Bukan hanya kekalahan atas musuh, tapi kekalahan atas harga diri. Mereka yang kembali dari medan laga tidak disambut sebagai penyintas, melainkan dijatuhi hukuman karena kegagalan. Monian Empire dalam keputusasaan menjaga citranya, mengorbankan para prajurit bawah sebagai kambing hitam. Nama ayah Benedetta dicoret dari daftar pejuang. Gelarnya dilucuti, penghormatannya dihapus. Lalu ia gugur dalam pertempuran melawan iblis, tak lama setelah tubuhnya melemah karena luka dan hatinya hancur oleh pengkhianatan yang disamarkan sebagai disiplin. Benedetta menyaksikan semuanya dengan mata seorang anak yang kehilangan pegangan. Sejak itu, dunia tak pernah terasa sama. Ia tumbuh tanpa kehangatan, hanya dengan keteguhan. Dunia menolak memberinya ruang, dan Monian yang dulu ia kagumi, menjelma menjadi tembok tinggi yang tak memberi maaf. Ia bergabung dengan pasukan khusus sejak muda, menyusuri lorong-lorong pelatihan militer, bukan dengan ambisi kekuasaan, tetapi dengan luka yang terus membara di dalam dada. Hari-hari berlalu dengan gemuruh langkah kaki dan dentang pedang. Setiap luka kecil menjadi pengingat akan pengorbanan yang tak diakui. Benedetta tidak mencari pengakuan untuk dirinya sendiri. Ia ingin nama ayahnya kembali berdiri tegak. Namun ketika ia mendaftarkan diri untuk Trial of the Empire, yaitu adalah ujian tertinggi bagi para calon pejuang kerajaan, di sana namanya langsung dicoret. Bukan karena ketidaklayakan, tetapi karena dosa yang diwariskan tanpa keadilan. Ia tidak pernah melakukan kesalahan, tapi warisan darah yang tercemar membuatnya tak layak, menurut aturan yang hanya berpihak pada mereka yang lahir dari kemuliaan semu. Penolakan itu menjadi pukulan terakhir. Monian Empire yang seharusnya melindungi telah menghancurkan. Maka Benedetta memilih pergi, tanpa melihat ke belakang. Ia menanggalkan segala ikatan, meninggalkan istana dan istal, meninggalkan aula dan altar, berjalan menuju dunia yang lebih jujur dalam penderitaan dan pengorbanan. Perjalanannya membawanya ke tempat yang tidak disebut dalam peta-peta kerajaan, yaitu Barren Land, tanah kering yang retak, di mana kehidupan bertahan bukan karena kemewahan, tapi karena tekad. Di sana Benedetta menemukan realitas yang tidak pernah diajarkan oleh para penulis sejarah. Tanah gersang itu tidak menjanjikan apapun selain perjuangan, tapi justru di tempat itulah manusia menunjukkan esensinya yang paling murni. Tak ada gelar, tak ada lambang kebesaran, hanya mereka yang sanggup bertahan, yang akan hidup sampai esok. Para iblis dari abis merajalela di sana. Tubuh mereka menjulang, taring mereka mematikan, namun tidak satu pun dari mereka mampu menghentikan langkah Benedetta. Dengan pedang Alecto di tangannya yang merupakan warisan terakhir dari sang ayah, ia pun menerobos gelombang kegelapan dan menumpas satu demi satu makhluk yang menyebarkan kehancuran. Luka-luka menutupi tubuhnya, tapi matanya tak pernah kehilangan arah. Ia bukan hanya bertarung demi hidupnya,
tapi demi sesuatu yang lebih besar, yaitu demi nama yang dihapus, demi kehormatan yang dirampas, demi tanah yang terus dilupakan. Rakyat Barren Land menyaksikan perjuangannya. Mereka yang terbiasa hidup dalam ketakutan, mulai menyalakan api kecil harapan. Benedetta tak hanya bertarung sendirian, ia mengumpulkan mereka yang masih sanggup berdiri. Para pemburu dan penjaga menjadi pasukan kecil yang kemudian dikenal sebagai Ranger. Bersama mereka, Benedetta menjelajahi negeri itu, menghapus jejak para monster, membersihkan desa-desa dari kehancuran, dan menanam kembali bibit keberanian. Tanah yang dulu mati perlahan bernapas kembali. Ladang-ladang kecil tumbuh di tepi jurang. Rumah-rumah sederhana mulai berdiri di tempat yang dulunya hanya batu dan abu. Anak-anak mulai bermain tanpa rasa takut. Dan di tengah semua itu, Benedetta berdiri sebagai pelindung, bukan karena penobatan, tetapi karena pengorbanan. Ia dianugerahi gelar Ranger Leader, sebuah gelar yang tidak datang dari istana, melainkan dari hati rakyat yang melihat perjuangan tanpa pamrihnya. Namun di dalam hatinya yang terdalam, masih menyala api yang belum padam. Ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Masih ada dinding keangkuhan yang berdiri kokoh di Monian Empire. Masih ada nama yang harus dibersihkan, bukan demi pujian, tapi demi kebenaran yang telah lama dikubur. Kini Benedetta bukan hanya simbol dari keberanian. Ia adalah perwujudan dari keteguhan yang tak bisa dibungkam. Ia adalah api yang terus membakar dalam sunyi. Dan ketika saatnya tiba, Monian Empire akan melihat apa yang telah mereka buang, yaitu seorang pahlawan yang tidak pernah meminta dipuja, tetapi telah memberikan segalanya untuk mereka yang telah dilupakan.